Hello everyone, my name is Raninga Putadianto, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, majoring in accounting. Today, I will discuss about supply function. And the points I will discuss here are the definition of supply function formula, supply function curve, law of supply, factors supply function, and types of supply function. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang fungsi penawaran. Poin-poin yang akan saya bahas hari ini yaitu ada definisi dari fungsi penawaran, rumus fungsi penawaran, kurva fungsi penawaran, hukum penawaran, faktor-faktor dari fungsi penawaran, dan jenis-jenis dari fungsi penawaran. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa berapa banyak barang yang diproduksi. Berikut adalah rumus fungsi penawaran. Rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A plus BPS. Kalau fungsi permintaan kan tadi A minus BP, kalau sekarang plus ya. Keterangannya QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, PS sama dengan harga yang ditawarkan, A dan B sama dengan konstantanya. Kurva penawaran. Grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pergerakan kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Baik harga penawaran dan jumlah penawaran artinya positif. Seperti pada gambar di sampingnya, teman-teman. Selanjutnya, ada hukum penawaran dan faktor-faktor fungsi penawaran. Sama seperti fungsi permintaan, fungsi penawaran juga ada hukumnya. Kalau di fungsi permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Di fungsi penawaran, hukumnya, jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan naik. Sedangkan jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan turun. Ini kalau misalkan fungsi permintaan kan tadi sebalik-sebaliknya gitu. Kalau di fungsi penawaran, dia sama. Jadi kayak harga barang naik, jumlah penawaran naik, harga barang turun, jumlah penawaran turun. Gitu. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi fungsi penawaran. Yang pertama, harga barang. Ini sudah jelas ya, kalau harga barang pasti akan memengaruhi fungsi penawaran. Sesuai dengan hukum penawaran, yaitu jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan naik. Sedangkan jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan turun. Yang kedua, banyaknya penjual atau produsen. Banyaknya penjual atau produsen memengaruhi fungsi penawaran secara langsung. Semakin banyak jumlah produsen di pasar, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Hal ini terjadi karena produsen-produsen tersebut memasuk lebih banyak barang ke pasar, sehingga ketersediaan barang meningkat dan fungsi penawaran bergeser ke kanan, atau penawaran lebih besar pada setiap tingkat harga. Sebaliknya, jika jumlah produsen berkurang, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun, sehingga fungsi penawaran bergeser ke kiri. Selain itu, persaingan antar produsen yang banyak juga mendorong peningkatan penawaran karena produsen berusaha menawarkan produk lebih banyak dan efisien untuk memenangkan pasar. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam dapat mempengaruhi fungsi penawaran dengan cara mengurangi jumlah barang yang dapat diproduksi dan ditawarkan ke pasar. Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau longsor dapat merusak infrastruktur produksi, lahan pertanian, pabrik, dan sarana distribusi. Akibatnya, kapasitas produksi menurun sehingga jumlah barang yang tersedia di pasar berkurang, sehingga fungsi penawaran bergeser ke kiri atau penawaran menurun pada setiap tingkat harga. Yang keempat, harga barang pengganti. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi fungsi penawaran karena jika harga barang pengganti naik, maka produsen atau penjual akan cenderung meningkatkan penawaran barang pengganti tersebut karena peluang mendapatkan keuntungannya lebih besar, sehingga penawaran barang pengganti bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, penawaran barang tersebut cenderung menurun
karena produsen atau penjual mungkin beralih ke produk lain yang lebih menguntungkan. Yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi penawaran. Ketika biaya produksi naik, seperti meningkatnya harga bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya energi, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan, karena biaya untuk memproduksi barang menjadi lebih mahal. Hal ini menyebabkan fungsi penawaran bergeser ke kiri. Artinya, penawaran menurun pada setiap tingkat harga. Yang keenam, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi fungsi penawaran dengan cara meningkatkan efisiensi proses produksi, sehingga biaya produksi cenderung menurun dan hasil produksi meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah barang yang dapat ditawarkan pada setiap tingkat harga, sehingga fungsi penawaran bergeser ke kanan. Dengan teknologi yang lebih maju, produsen dapat memproduksi barang lebih cepat dan lebih murah, yang berarti mereka bersedia menawarkan lebih banyak barang ke pasar pada harga yang sama. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat mempercepat distribusi barang sehingga barang lebih cepat sampai ke konsumen, turut mendukung peningkatan penawaran. Yang ketujuh, besaran pajak. Besaran pajak dapat mempengaruhi fungsi penawaran dengan mengubah biaya yang harus ditanggung produsen dalam setiap unit barang yang dijual. Ketika pajak per unit barang meningkat, biaya produksi atau penjualan bertambah, sehingga produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang mereka tawarkan pada setiap tingkat harga. Akibatnya, fungsi penawaran bergeser ke atas atau ke kiri, yang berarti pada harga yang sama, jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Yang kedelapan, perkiraan harga di masa mendatang. Perkiraan harga di masa mendatang dapat mempengaruhi fungsi penawaran dengan cara produsen menyesuaikan jumlah barang yang mereka tawarkan saat ini berdasarkan ekspektasi harga tersebut. Jika produsen memperkirakan bahwa harga barang akan naik di masa depan, mereka cenderung menahan sebagian persediaan barang untuk dijual nanti agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, penawaran barang di pasar saat ini berkurang, sehingga fungsi penawaran bergeser ke kiri. Yang kesembilan, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi fungsi penawaran dengan berbagai cara, tergantung jenis kebijakan yang diterapkan. Kebijakan pajak, misalnya jika pajak yang dikenakan pada produsen meningkat, maka biaya produksi naik, dan produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan, sehingga fungsi penawaran bergeser ke kiri. Sebaliknya, pemberian subsidi oleh pemerintah kepada produsen akan menurunkan biaya produksi, sehingga meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan dan menggeser fungsi penawaran ke kanan. Yang terakhir, situasi politik. Situasi politik dapat mempengaruhi fungsi penawaran dengan cara yang cukup beragam, terutama melalui pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi operasional produsen. Ketidakstabilan politik seperti konflik, pergantian pemerintah yang tidak mulus, atau kebijakan yang berubah-ubah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi produsen. Hal ini dapat meningkatkan risiko usaha, sehingga produsen mungkin enggan memproduksi atau menawarkan barang dalam jumlah yang besar. Akibatnya, fungsi penawaran dapat bergeser ke kiri, menandakan penurunan jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Selanjutnya, jenis penawaran. Jenis penawaran ada dua, yaitu yang pertama, jenis penawaran pasar, yang kedua, jenis penawaran perorangan. Jenis penawaran pasar yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Nah, kalau penawaran perorangan yaitu sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui penawaran suatu barang ditujukan oleh persamaan QS sama dengan min 6 plus 3P. Yang ditanya itu hitunglah jumlah barang yang ditawarkan bila harga barang ditawarkan adalah Rp3. Nah, cara menjawabnya yaitu pertama, kita masukkan dulu rumusnya, yaitu QS sama dengan A plus B PS. Nah, lanjut.
menghasilkan QS sama dengan min 6 plus 3P dengan P sama dengan 3. QS sama dengan min 6 plus 3 kali 3. Itu 3 kali 3, 9. Ditambah min 6 jadi hasilnya 3. Nah, jadi dengan menawarkan harga sebesar Rp3, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. Alright guys, that concludes my discussion on the supply function. I hope what I have shared is useful for all of you. Thank you for watching and see you guys.